Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan melakukan demo tugas 2 DWBI. Kami dari kelompok 12, saya sendiri Fadila Zahra. Lalu ada Drus Arkan Zafran dan juga Muhammad Jisa Ganela Putra. Oke, yang pertama kali kita lakukan yaitu kita akan import data ke HDSQL. Kita memilih import file datanya, yaitu ada di tombol sebelah sini. Lalu kita akan membuat servernya. Di sini kita menggunakan Ivan untuk server. Lalu kita akan memasukkan hostname, user, password, sama portnya. Oke, kita sudah terhubung ke servernya. Kemudian kita akan membuka file yang ingin kita masukkan ke database. Itu file dump. Nah, lalu kita run. Lalu kita akan cek ke Ivan untuk database-nya. Nah, di sini udah ada masuk database-nya. Nah, sekarang kita akan connect Tableau ke Ivan. Di sini kita akan memasukkan server, port, database, username, dan password sesuai dengan yang di Ivan seperti tadi. Nah, kalau ingin membuat chart, kita harus menghubungkan fact table sama tabel yang ada di database. Di sini ada tabel date, location, dan juga product. Kita akan menghubungkan semua tabelnya. Nah, di sini primary key-nya itu harus sama agar bisa terhubung. Di sini kan ada produk ya. Berarti kita ambil produk ID. Dan di sini juga produk ID. Oke, di sini semua tabelnya sudah terhubung. Lalu akan dilanjutkan oleh Jisa. Baik, di sini saya akan mendemokan untuk membuat salah satu chart yang sudah kami buat. Di sini saya memilih untuk membuat bullet chart, di mana pada chart ini itu KPI-nya adalah quantity pada state Ohio pada semua kategori itu jumlahnya melebihi 80 di tahun 2023. Untuk membuatnya langsung kita buat sheet baru. Pada chart ini itu kita membutuhkan ada 4 data. Yang pertama ada year, state, kategori, dan juga quantity. Nah, karena kita hanya ingin mengambil 1 tahun dan hanya state Ohio, maka tahun dan kategori dan state-nya itu kita masukkan ke dalam filter. Yang pertama year,
Lalu kedua adalah state. Ayo. Nah, untuk membuat garis batas untuk targetnya itu, kita sebelumnya itu membuat parameter. Nah, parameter ini value-nya disesuaikan dengan jumlah targetnya. Di sini saya tulis 80. Lalu di sini kita bisa klik kanan dan membuat reference line, di mana value-nya itu adalah sesuai dengan parameter yang sudah dibuat sebelumnya. Mungkin sekian untuk demo pembuatan chart. Berikutnya adalah penjelasan dashboard oleh rekan saya. Makasih. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dashboard. Untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan terdapat dua GeoGetter yang telah kami buat. Yang pertama ada sales teknologi per tahun dan yang kedua ada quantity sold per tahun. Di sales teknologi per tahun sendiri targetnya adalah 15%. Jadi karena di 2023 itu teknologi salesnya hanya sampai 12,30%, jadi tidak mencapai target sales. Selanjutnya di quantity sold per tahun, target itu adalah 6%. Jadi di 2023 sendiri itu mencapai target kuantitinya, karena di 2023 itu kuantiti itu mencapai 6,78%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bullet chart yang telah kami buat. Yang pertama itu ada quantity di state Ohio pada semua kategori tahun 2023. Targetnya itu adalah 80 untuk kuantitinya, dan untuk peritter sendiri itu tidak mencapai target quantity karena kuantitinya hanya mencapai 39. Untuk office supplies itu mencapai target quantity karena kuantitinya sampai memiliki 100 quantity, dan untuk teknologi sendiri itu kuantitinya tidak mencapai target quantity karena kuantitinya hanya 74. Dan untuk bullet chart selanjutnya itu ada rata-rata penjualan kategori office supplies tahun 2023. Untuk targetnya sendiri adalah 60,72, dan untuk appliance itu rata-rata penjualan itu mencapai target karena rata-rata penjualan appliance itu mencapai 226,3. Dan untuk art sendiri itu rata-rata penjualannya tidak mencapai target karena hanya 37,1. Untuk binder sendiri itu rata-rata penjualannya mencapai target karena sampai 99,1. Untuk envelopes juga rata-ratanya sampai mencapai target karena rata penjualan envelopes itu terdapat 69,9. Dan untuk fastener sendiri itu tidak mencapai rata-rata target, rata-rata penjualan targetnya karena rata-rata penjualan hanya 11,1. Untuk label sendiri itu rata-rata penjualannya itu tidak mencapai target ya, karena labels itu rata-rata penjualan hanya 43,7. Untuk paper itu tidak mencapai target juga karena rata-rata penjualannya itu hanya 51,6. Untuk storage sendiri rata-rata penjualannya mencapai target karena storage rata-rata penjualannya mencapai 248,2. Untuk supplies rata-rata penjualannya mencapai target juga karena rata-rata penjualannya itu sampai 75,9. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teks. Teks yang pertama itu terdapat kuantiti produk setiap kategori pada tahun 2023, dan untuk kuantiti produk setiap kategori pada tahun 2023 ini targetnya adalah 3.500. Jadi untuk furnitur sendiri itu tidak mencapai target quantity karena kuantitinya hanya 1.208. Untuk office sendiri juga tidak mencapai target karena kuantitinya di 2023 itu hanya 3.232, dan untuk teknologi pun juga tidak mencapai target karena kuantitinya hanya 1.026. Untuk selanjutnya di teks itu ada sales produk setiap kategori pada tahun 2023. Untuk sales produk setiap kategori pada tahun 2023 sendiri pun target itu adalah 115,7. Jadi untuk furniture itu mencapai target karena sales yang mencapai 161,401. Untuk office supplies itu tidak mencapai target sales karena hanya 90,026. Dan untuk teknologi juga
tidak mencapai target karena hanya 103,275. Oke, sekian dari kami. Eh, kurang le- kurang lebih ya mohon maaf. Semoga nilai untuk kelompok 12 itu mencapai yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.